Oh, Good morning. good morning. Oke, aku share screen dulu ya. Hmm. Um, di mana ya itu ya? Um, ini coba kita share. Oh bukan, iya benar. Wait, um, kalau gitu gini aja. Tunggu sebentar. Stop. Kayaknya ya stop aja deh. Share. Nah ini kita ini ya review yang kemarin dulu ya. Yang kemarin itu aku cariin yang simple. Nah kemarin kita kan kemarin ini ya udah belajar primitive data structures kan, yang integer, float, string sama boolean udah ya. Nanti kita juga lihat ada namanya abstract data type sama kayak apa data abstract data type. Terus ada hari ini target kita nih itu adalah belajar ini non-primitive data structures. Jadi target kita hari ini adalah ini array, list, tuple, dictionary, set, sama files. Mungkin kita bisa 3 atau 4 ini deh, karena set sama files agak panjang nih, apalagi files ini lebih panjang gitu. Jadi kita review dulu. Sekarang, jadi kayak gini, kita harus targetnya semua course kita ini covering semua ini. Jadi data structures itu kita belajar primitif kemarin udah kan ini. Nah, nanti non primitifnya ini semua harus bisa, James harus belajar. Nah, nanti implementasinya ada yang linear pakai stack sama queues itu nanti kita belajar sorting sama searching lah ya. Atau pakai ini graph sama trees. Sebenarnya kalau semua ini udah tahu ya, sebenarnya aku juga pengen ngajarin link list sih, tapi di sini belum ada. Kalau sempat kita belajar link list deh. Data struktur ini kalau kita udah menguasai, sebenarnya mau dikasih problem kayak apa juga data strukturnya gini-gini aja. Tipe datanya tuh gitu-gitu aja. Cuman memang di Python itu array-nya tuh agak beda sama di bahasa pemrograman lain. Nah, sekarang ini udah kan ya kemarin ya. Integer udah, float udah. Ini bagi kurang ini kan James udah bisa lah ya. Nanti aku paling akan coba ngasih latihan lagi biar fresh lagi. Terus string udah kemarin, operator udah lah more or less gitu ya. String nanti kalau kita perlu concatenate, mengambil dua huruf di belakang, misalnya ngambil extension dari file atau apa nanti kita tambahin pas belajar file. Terus ini udah string, boolean udah kan kemarin terus sama false ya, yang kita pakai buat jadi flag. Terus James sudah bisa juga data type conversion yang casting misalnya dari integer ke float atau string ke float gitu ya. Itu udah bisa juga. Nanti sambil praktek kita kerjain. Nah, sekarang kita move on to ini, array. Nanti kita langsung praktek. Nah, array itu sebenarnya secara prinsip itu array itu kan pada saat kita punya data yang beberapa data dengan tipe yang sama dan itu akan diproses. Biasanya itu kita simpan dalam bentuk array kan. Jadi kayak kita punya A, kita bilang import array as A, ARR gitu. Terus kita bilang A ini tipenya array, isinya boleh macam-macam. Jadi bisa array of numbers digabung sama string atau karakter gini. Jadi di Python tuh enak struktur datanya dia fleksibel. Jadi kita bisa bikin array campuran antara tipe data yang berbeda. Ini aku jelasin dulu ininya ya perbedaannya. Nah, jadi kita bisa definisikan array as simple as A sama dengan kurung buka, kurung tutup gitu. Terus diisi aja di dalam dibatasin koma, terus kita isi aja isi array-nya apa. Nah,
Ini array ya, array-nya Python. Sebenarnya di dalam Python itu ada yang namanya list juga. Nanti yang bedanya apa sih? Nia, si array ini, kalau misalnya kita lihat, dia kan dibukanya pakai kurung bundar gini ya. Kalau list dibukanya pakai kurung siku. Nanti inisialisasinya sih sama. Jadi yang satu pakai kurung bulat, yang satu pakai kurung siku. Tapi nanti pada saat kita akses datanya, kayak misalnya mau nyelipin, mau nambahin, mau ngehapus, mau ngegabung, mau searching, itu caranya akan berbeda gitu antara array sama list. Nah itu yang biasanya orang kalau di Python suka bingung. Saya juga dulu kan biasanya taunya array dari Java sama C kan. Pas ke Python tuh bingung nih, array bukan sih ternyata. Oh ada list, ada dictionary, oh aksesnya beda. Kenapa kalau ngakses, kenapa di list jalan, kenapa di dictionary nggak jalan gitu. Jadi kayak gitu ininya apa namanya, nature-nya kalau di Python. Oke. Nah di Python juga bisa gini, kita bisa bikin list isinya beda-beda. Kayak gini ya, kita bikin list 1, 2, 3 gitu. Kita bisa juga bikin list kayak gini. Jadi kurungnya bundar gini, dalamnya siku. Jadi dia kayak bikin array of list gitu ya. Jadi isinya campur-campur antara tipe data yang berbeda. Nanti kita aksesnya pakai index gitu. Nah, sekarang nanti ya abis ini kita coba praktek. Kalau kita lihat di sini, kalau kita pakai list itu selalu kurung kotak gini kan. Nah, itu dibatasi dengan koma. Jadi kita bisa bikin list of number, list of karakter, kita bisa nambahin, misalnya tambahkan ke dalam list num ini bilangan 11 gitu. Dia masukin ke dalam listnya gitu. Terus nanti kita print, nanti hasilnya jadi ada bilangan, terus ada ditambahin gitu. Jadi bisa pakai append. Atau kita bisa juga insert, nambahin di tengah-tengah. Kayak misalnya, tolong tambahin di posisi 0 angka 11. Jadi 11-nya itu mau ditaruh di mana. Nah, nanti ini praktek kayak gini ya, nambahin append gini ya, terus kita insert. Itu nanti kita prakteknya nanti kita coba buat sorting gitu. Nanti kita sorting itu kan punya list of numbers. Ya nanti numbersnya di inputin sama usernya. Terus nanti kita sort. Misalnya kayak gini nih. Gimana coba cara ngesortnya dari besar ke kecil gitu? Ataukah dari kecil ke besar? Nah, itu nanti kita akan accessing si list of number-nya ini. Kan nanti juga bisa kita list structure atau yang lain gitu. Nah, oke, terus ini kita clear dulu. Remove juga ada ya, jadi kita bisa nge-remove dari list juga. Nah, ini nih yang penting. Array versus list. Kita punya list kan di Python, terus kenapa harus ada array? Jadi seperti tadi saya bilang, dia berbeda nature. Jadi walaupun bentuknya kayak, makanya pas pertama kali coding nggak kelihatan kan itu si kurung bulat sama kurung sikunya yang membedakan list sama array. Tapi besar perbedaannya adalah kalau kita pakai array, kita tuh bisa melakukan operasi pada setiap anggota dari array-nya apa namanya, dengan mudah gitu. Jadi misalnya saya mau ngambil apa ya, bilangan ketiga aja gitu, nggak semuanya gitu. Itu mau kita operasikan, misalnya kayak gini. Contoh, kita punya array karakter nih, terus isinya ini. Ini tuh array di dalam array kan sebenarnya. Ini array gitu kan ya, tapi di dalam sini tuh ada list gitu. Nah, di dalam sini ada list. Jadi bisa gitu kan, karena list juga tipe data kan. Jadi isinya adalah karakter dan list. Terus kita bisa bilang array karakter to string. Artinya dia bisa gitu ya, bisa apply perintah to string function itu ke array tersebut karena si Python-nya tuh tahu gitu misalnya. Ntar dulu, di dalam array ini tipe datanya beda atau sama tuh Python tahu. Jadi kita bisa bilang, kalau misalnya kita yakin si toString-nya bisa di-apply di situ, si Python ini tahu bahwa semua
item di array-nya itu tipenya data gitu. Jadi dia akan berlaku untuk semua anggota yang ada di dalam array. Nanti kalau kita pakai contoh lebih jelas deh. Tapi intinya ini kalau di awal kelihatannya membingungkan, tapi pada saat udah akses, oh iya, lama-lama kita tahu kayaknya ini harusnya pakai array deh, kayaknya ini pakai list deh, itu lebih mudah. Nah, ini yang penting. Jadi Python aware that all the items of an array are of the same data type. Jadi di dalam array itu tipe datanya sama, jadi dia bisa apply string itu ke dalam array ini gitu ya. Nah, array itu bisa jadi gini. Mungkin tadi saya salah ngomong. Kalau di array tadi coba kita lihat lagi ya di atas. Nah, ini contoh array. Nah, kalau di sini dia bilang kalau kita pakai datanya homogen, itu lebih baik pakai array karena tipe datanya kita organisasikan dengan ini yang sama kan, dengan perilaku yang sama. Misalnya di bilangan kita jumlahin, kita bagi dua, kita akarin gitu. Jadi buat tipe data yang homogen tuh pakai array akan lebih cepat gitu karena memudahkan processing datanya. Nah, nanti sebenarnya kalau udah moving ke library, ini kan masih basic bahasa pemrogramannya. Nah, nanti kalau misalnya James udah mulai implementasi, misalnya mau buat data science, mau buat statistik atau machine learning, atau misalnya object recognition kayak gitu-gitu, itu sebenarnya udah banyak banget library, sampai ada juga yang memang coding Python dia nggak ngerti basic data structures karena dia udah pakai tipe data yang udah ada kayak NumPy, array-nya NumPy gitu. Udah dirapihin kayak gini nih misalnya. Kita bisa pakai NumPy array kayak gini ya. Jadi kita bilang kalau tadi kan import array as ARR, kalau ini import NumPy, NumPy ini library juga as NP. Kita bisa bikin juga array tapi tipenya NumPy. Nah, NumPy ini memang nantinya dia sudah punya fungsi-fungsi untuk memproses data-data yang ada di dalam list array ini. Misalnya mau di apa? Cari mediannya, cari rata-ratanya, mau dihitung kayak gitu. Jadi ini NumPy itu misalnya mau ngitung matriks, mau bikin determinan matriks, itu yang ininya apa? Yang nanti kita pakai buat implementasi. Nah, sekarang kita coba praktek. Contohnya pakai apa ya? Yang paling gampang apa? Saya kasih contoh, kalau gitu ini aja. Saya kasih contoh ini. Receiver ya, contoh. Receiver.py. Oke. Ini kita buka dulu. Pakai apa ya? Pakai Visual Studio Code aja. Jangan lupa buka itunya ya, code Google Colab-nya. Google Colab. Nah, ya, aku punya program sederhana. Coba kita lihat di sini. Ini, bukan. Oh, James intro. Ini. Kita buka lagi. Connect. Ya. Oke, ini ya kalau misalnya kita tambahin lagi. Nah, kalau kita tambahin ya di sini ya. Kemarin. Nah, ini ya. Oke. Ini kalau misalnya James lihat di sini, kita punya tipe data apa aja nih? Ini string kan ya? Ini string biasa. Nah, ini adalah apa?
List atau array? Array. Array. Nah, ini yang sebenarnya membingungkan dari apa array sama list tuh mereka suka ketukar-tukar nih kayak kita punya array alfabet kan. Nah, kalau misalnya gini, sekarang gini deh, kita ngelihat di sini ya, tapi kita sorry, aku nambahin di bawahnya. Oke, kita misalnya punya kayak tadi ya, import array as arr. Terus kita bikin misalnya a sama dengan arr begini ya. Mau diisi apa misalnya? A, B, C gitu. Terus kita print. Biasa kalau Google Colab pertama kali. Nah, dia bilang masih ada error nih. Apa errornya coba? Kita masukin misalnya gini ya. Ini kutipnya nggak pengaruh deh. Bentar dulu. Ini emang suka module is not okay. Kalau gitu gini. Kita nyontek yang tadi lah. Tadi yang mana? Jangan yang itu. Kita pakai harus sabar nih kalau data structure. Ini list, ini array. Mana array? Nah ini. R array. R array. R array as R kurung buka. Coba gini. Emang bisa gitu? Oh ini bisa. Coba ini kita ganti print. Oh bisa. Apa yang salah ya? Apa yang salah coba? Kenapa kalau gitu nggak bisa ya? Kenapa kalau as simple A sama dengan array kurung buka. Kenapa kalau gitu nggak mau ya? Kalau gini mau nggak? Oh, kalau gini dia nggak mau ya? Wait. Kenapa kalau gini dia nggak bisa? Kalau misalnya gini, gitu bisa nggak? Must be. Kok nggak mau? Coba. Aneh. Tapi kalau gitu bisa. Kenapa ya? Apakah did I miss something? No. Oke. Yaudah, biarin dulu. We'll figure out later. Sekarang kita bikin list. Kalau list berarti kan kayak gini. Biarin dulu. X sama dengan empty list. Oke. Kalau list berarti kita bisa gini aja. My list sama dengan list. Kan kurung buka. Ini membingungkan list. Apa? A. Bisa nggak? B. A. B. C. Oke. Terus kita run. Ada error. Oke. Mungkin harus gini. Print my Oke. Sekarang kalau misalnya gini bisa nggak ya? My list 1 sama dengan list
A, B, C, D. Gini. A, B, C, D, E, F, G. Print my list 1. Oke. Sekarang kalau kita mau print. Ini kan ada posisinya ya. Berarti kita misalnya mau print my list yang di posisi 1, 0. Dia bakalan ngeprint nggak? Oke, bisa ya. Di posisi 0 adalah A kan. Kalau misalnya di sini print my list 1 posisi 0. Nggak bisa, karena kita emang posisi 0 tuh satu ini kan, apa cuma ada satu elemen di dalam ini. Oke. Nanti Ray kita figure out deh. Saya sekarang mau ngejelasin ini. Nah, ini kita punya ini contoh implementasi aja sih. Ini kita punya list ya. List bilang angka dari huruf dari A sampai Z. Ini kalau kita jalankan, dia akan melakukan encryption. Jadi coba ya, ini saya ganti deh. Misalnya ini K-nya kita rubah, jangan jadi ini, K in range. Oke, ini kita lepas berarti ini kita balikin. Ini nggak apa-apa, don't worry James, ini nggak harus ngerti dulu, karena nih saya cuma ngasih contoh dulu. Jadi ini ceritanya gini, James pernah dengar Caesar cipher nggak? Caesar cipher tuh kayak, kalau kita punya misalnya teks gitu ya, hello gitu. Kalau kita misalnya punya key-nya 3, berarti nanti setiap huruf yang di dalam hello ini akan digeser 3 gitu. Jadi kalau H itu nanti dia jadi K gitu. Ini kalau kita jalanin, H jadi K, E jadi H, L jadi O, L jadi O jadi R gitu. Nah, ini kan sebenarnya contoh enkripsi sederhana. Yang mau saya tunjukin adalah gini. Kita bisa bikin list yang berbeda. Ini kan alfabet list. Dia listnya tuh kayak cuman punya satu ini kan, kayak cuman punya satu elemen kan. Sebenarnya tapi dia bisa ngakses per hurufnya. Cara ngakses per hurufnya itu kan kita bisa bilang gini kayak alfabet, indeks yang mana gitu. Nanti dia akan cari hurufnya. Nah, sesuai dengan key-nya, misalnya kita cari ya. Di sini kita misalnya masukin H. Berarti kan dia ngambil, kalau C-nya ada di plain text gitu, berarti huruf H kan. Kalau H ada di plain text, dan carilah H itu di dalam alfabet ini, maka huruf barunya adalah alfabet yang ditemukan huruf yang ditemukan dalam alfabet ditambah posisi key-nya itu. Jadi K itu key ya, kunci. 3, jadi ditambah 3 nih di sini. Jadi ini tuh dia nambahin huruf ini dengan 3. Terus kenapa ada di mode dengan panjang alfabet? Karena gini, misalnya nih kita punya K-nya 5 nih. Terus saya misalnya mau nge-encrypt 0 gitu. Kan bablas tuh pasti ya. Z kan udah paling ujung kan. Kalau digeser 5 kan jadi nggak ada representasinya. Nah, itu dibagi panjang alfabet. Panjang alfabet itu kan 26. Jadi nanti Z ini kan alfabet ke 26 kan, ditambah 5. 5 di mod dengan 26 kan jadi 5 lagi kan. Jadi dia nanti Z itu jadinya E gitu. Kalau saya kita jalanin, dia nanti jadi EJWT gitu geser. Jadi gitu James, ini nanti kita oprek lagi. Cuman intinya gitu. Di Python itu yang menarik adalah kita bisa nyari ini nih. Kita bisa bikin looping untuk suatu kata. Jadi kita bisa gini. Oke, saya pengen tahu nih di dalam nama seseorang ini ada huruf A nggak? Atau misalnya ada berapa huruf A di dalam kalimat ini? Itu tuh bisa for C in plain text apa gitu. Atau bisa juga bilang if C in alphabet gitu. Kalau ada karakter di dalam alfabet, kita harus ngapain? Jadi bisa looping, bisa bikin persyaratan juga untuk si list ini. Nah, kenapa saya jelasin ini? Karena ini tuh paling sering kepake. Jadi kita akan punya list nanti mau di sort. Kita punya list nanti mau di rata-rata.
kita punya list panjang mau dicari gitu, di search. Misalnya ada berapa ya huruf C, ada atau misalnya huruf A itu muncul di keberapa gitu. Nah, sekarang tugasnya gini. Kita udah punya ya, kita dua dulu nih, array sama list dulu. Belum masuk dictionary. Jadi, sekarang saya mau kita coba, ya, kalau misalnya ini, kita coba ini, kita bikin baru lagi deh. Misalnya saya punya list, misalnya, A gitu ya misalnya. Ya, A gitu misalnya adalah list isinya A, B, C, D, E, F, G, atau gini. Gini lah ya. Gini. Nah, ada simbol. Lagi deh. Misalnya gini. Nah, kalau kita kayak gini ya, kita kan punya list nih. Gimana, James punya ide nggak? Gimana caranya kita cari pada posisi keberapa huruf A itu muncul? Nanti next-nya ada berapa huruf A sih di dalam list ini? Ini bisa kepake sebenarnya kayak kalau misalnya kita mau analisis statistik, misalnya dari satu file gitu ya, misalnya satu buku atau satu paragraf, itu kita ambil tuh dari file, kita masukin aja ke list, terus kita analisis misalnya banyakkan huruf apa nih, A, banyakkan huruf B, banyakkan huruf C, itu tuh nanti bisa buat kriptografi sama statistik analisis buat encryption, decryption gitu kalau di kriptografi. Nah, kalau ini kebayang nggak, James? Gimana caranya tahu pada posisi keberapa huruf A itu muncul? Sekarang gini, misalnya indeks ya, misalnya. Kita mau ngeprint misalnya print A posisi 3 gitu. Bisa kan ya harusnya. Berarti siapa tuh? D atau J? D kan? Berarti kan indeksnya tuh 0 sampai ini kan? Ya. Nah, lihat di sini. Kita pun bisa cari indeks dari si benda yang kita cari. Jadi kita bisa bilang misalnya listnya apa, alfabet, indeks C. Kita bisa bilang misalnya, oke, gue pengen tahu nih, print A, indeks A gitu, huruf A. Atau huruf D deh. Tuh kan? Jadi kita bisa either way. Bisa misalnya, kita bisa ngeprint di posisi keberapa huruf tertentu. Bisa juga si huruf itu ada indeksnya di mana sih gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau ngeprint huruf A ada di mana, terus dia indeks berapa, terus kita print indeksnya berapa dia muncul, gimana James? Berarti if, kita bisa lihat di sini nih, if, gitu kan ya, apapun sih, misalnya if C in A, maka print the first appearance atau occurrence of kemarin pakai apa James ya? Pakai plus ya? A gitu ya. Of C nih, of C on index apa? A index ya, gitu ya. Ini nggak usah kita print dulu. Kok nggak print? C-nya apa sih? If C in A. Oh, kita belum bilang. C sama dengan must be string. Oh, sorry. Oh,
ini harus apa? Ini harus string ya? R. Sorry. Ini tambahin. Oh ya. Iya, benar. Benar ya? Indeks 1 ya? Kalau misalnya kita maunya K, M, ada di 29. Sip. Nah, sekarang nanti James boleh ini sih, boleh copy ininya. Oh, aku kirim ya di sini ya. Di chat ya. Ini nanti bisa dimodify juga. Oh, aku lagi share, nggak bisa. Ya udah nanti. Misalnya ada itu kan di situ ada banyak A-nya. Untuk dimension semua indeksnya. Nah, gimana caranya? Itu aku baru nanya. Gimana caranya supaya kita mau ngitung ada jumlah A gitu misalnya? Kita mau ngitung ada ini biar aja dulu gitu ya. Ini biar aja dulu gini. Kalau saya sih mendingan redundant daripada hilang. Jadi mending punya 2. Sekarang kita punya 1 lagi. Kita mau gimana caranya dia ini ya, ngitung ada berapa ya. Mau gitu nggak? Coba ya. Kita ada berapa A gitu. Pokoknya dia kan pasti ngitungnya dari indeks yang terkecil kan, dari kiri ke kanan. Sekarang misalnya C-nya sama dengan A. Kita mau tahu dia berapa kali. Berarti pakai looping kan? For sepanjang apa? Kalau saya kebayang gini, in range 0 sampai length of A. Benar nggak? If C in A, terus apa? Ingat nggak kemarin? Count sama dengan 0. If A-nya itu ada di A gitu ya. Ini membingungkan ya. Apa dong? Ini my list aja lah ya. Jadi biar nggak bingung length of my list gitu. My list, in my list gitu ya. Biar nggak sampai. Maka count sama dengan count plus 1. Jadi di sini kita tengok print C gitu ya. Here's harus titik 2-nya. Oh iya benar. Ada benar sekali James. Tuh 37 benar nggak sih? Hah? 37 masa? Enggak dong. Hah? Kok 37 sih? Oh. Taruh. In range 0 sampai length my list berapa sih? Coba. Di sini print dulu. Print length my list itu berapa sih? Length my list. Bener nggak? 37 ya? Oh. 37 tuh panjangnya. If C in my list. Oh, oke. Oh, I see. Ini kenapa coba? Ini yang salah apa? Kan kalau kayak di sini ya, for C in plain text kan? Berarti semua karakter yang ada di plain text kan? Semua yang ada di sini kan? Berarti ini sebenarnya bukan, kalau kita bilang for A in range, berarti kan dia looping for C
in my list. Benar dong. Jadi kan dia misalnya ngecek nih. Misalnya kan pada saat I-nya 0 kan. Di sini ya, coba. James bantu ini. Bantu ngedebakkan pada saat K. Gini kan dia lihat kalau I see. Kalau ini berarti if C next. Sorry. Enggak nih. C in my list bener sih. Kalau C in my list, count-nya nambah. Kalau C itu kan adalah A kan, string A. Kalau A itu ada di dalam list, ya count-nya ditambah. Tapi kalau nggak usah ditambah, ya kan? Bener nggak sih? Apa yang salah ya? Appears 37 times. Kenapa salah? Kita pakai count kalau misalnya mau cari. Iya, jadi kan sebenarnya kalau bedanya sama yang ini, sorry, mana tadi? Kalau sama yang ini kan kita cari setiap huruf dari plain text kan. Jadi for C in plain text, ya kita selalu cari C itu di alfabet digeser kan. Jadi loopingnya kayak gini. Kalau kita kan maunya tadi looping dari awal sampai akhir list. Kalau nemu huruf A, maka counternya ditambah gitu kan, benar nggak sih? Tapi nggak berhasil sih. Nggak tahu kenapa logiknya salah. Oke, kita dulu. Berarti kan harusnya for C in my list. Coba itu gini deh, karakter. Kalau ada karakter itu di my list, CH deh biar nggak bingung. Biar nggak disangka huruf juga. CH in my list, print CH. Count sama dengan count. Sebenarnya bisa juga sih. Oke. Kenapa A terus ya? Appear susah. Atau gini. Aku salah. Gini, James. Or if CHI. Harusnya gini dong. Kita salah dong. Gini benar nggak? String index of range out of range. String index out of range. If CHI sama dengan A. Gini. Games. Apakah kita bisa nge-print gini sih? Print. Kita boleh nggak sih nge-print gini? Print. Iya. Udah tahu. Kok jadi pusing gini sih? Ini kurang air putih nih. Itu aja kenapa susah sih? Kita buat ngecek aja, nggak usah juga nggak apa-apa sih ini. Ya kan bener ya? Jadi aku yang jelimet sih. Ini nggak usah, ini kan membingungkan. Jadi ini sebenarnya nggak usah sih. Kan bener ya sampai 26 sampai 0. Ini. Kalau misalnya kita bilang ininya maunya L, kok A juga? Ini.
Gimana tuh bilangnya di situ? Hmm. My list apa tuh? Korea, my list. Udah ini aja berarti. Atau gini, CH sama dengan L gitu ya. Sama dengan ininya CH. Berarti di sini CH. Ya gitu ya. Jadi kalau ini kita ganti jadi M, J. Oke, udah bener nih. Oke, aku stop share. Aku share ke James sekarang untuk dicoba. Aku kasih soal. Bentar ya. Ini cobain dulu James. Cobain dulu. Aku taruh di chat. Wait. Dah. Sekarang James yang share screen coba. Share screen. Terus itu dicoba dijalanin ya James. Kan itu udah jalan ya. Untuk misalnya huruf tertentu dia berapa kali muncul. Nah, James harus bisa bikin sekarang kodenya, bikin statistik. Jadi ngasih tahu misalnya A ada 2, L ada 3, B ada 2 gitu. Berarti harus dirubah dikit supaya bisa. Nice, oke, go. Bentar. Itu code-nya di copy dulu. Copy dulu ya. Itu ada karakter itu hapus aja James. Nah ya. Kita rubah jadi bisa nampilin semua ya. Kita ubah jadi ini diganti. Wow. Kayak ini. Ini.
Tar dulu. Coba dulu gimana. Aku cariin contoh yang gampangnya. Berarti pakai looping ya. Aku kasih ini. Tadi aku. Let's go. Oke, aku kasih ini dikit ya. Ada, cobain ini ya kode yang aku kasih ya di chat. Susah deh. Kita tuh bisa pakai gini loh. Nah, aku share ya. Lihat ya. Kita tuh bisa gini. Bisa pakai gini, James. Jadi kita punya list kan ya. Misalnya listnya numbers. Kita bisa pakai ini. Jadi kalau kita jalanin, kita mau cari nih green-nya ada berapa. Dia bisa kasih tahu green-nya ada berapa. Jadi kalau kita pakai yang ini, yang listnya yang ini, itu juga bisa gitu. K-nya ada berapa. Tadi kan kalau kita caranya gini ya. Kalau misalnya pakai gini juga bisa. Nah, sekarang coba Jill pakai ini untuk modifikasi ini supaya dia bisa nampilin setiap hurufnya tuh ada berapa gitu. Coba. Nah, caranya. Copyin ke chat ya. Copyin ke chat. Ini chatnya. Nah, itu. Sederhana. Aku sambil modify yang di sini. Berarti harus ada looping kan ya. Misalnya CH in my list. Begini aja. Count CH print. Kalau gini, nah, print.
Jadi harus biar ngapain? Biar gini, nih. Coba ya, aku liatin dulu ya di sini. Share lagi. Nah, ini maunya supaya gini, kita bisa nampilin ya, Kak itu muncul berapa kali sih? Gitu. Ini kalau yang saya udah jalanin, kan berarti kita punya list ya, berarti for CH in my list, selama kita punya karakter itu ada di dalam list ini, kita count gitu. Kita count, kita print. Jadi sebenarnya kita bisa bilang gini sih, kita print misalnya, apa namanya, berarti karakternya kan ditambah count, gitu kan. Tambah gini deh. Ini. Nggak boleh. Apa sih yang nggak boleh? Oh, ini. Ya kan? Muncul kan jadinya gini ya. K ada 6, A ada 4, J ada 5 gitu ya. Cuman sebenarnya ini nggak mau gini juga sih, tapi at least kita bisa gitu ya. Kita maunya misalnya udah K itu 6, A itu 4, J itu 5, D itu gitu. Harusnya kita modify. Nah, ini sebenarnya nanti next step sih, nanti next step. Jadi pada saat gitu ya, ada saat kita misalnya bikin, ada aja misalnya kita punya problem, terus kita mau solve, terus kita bingung gimana caranya. Ntar saya kok nggak bisa notate sih, tunggu. Nah, kayak gini James, misalnya nanti kita bisa solve ini dengan gini. Kalau saat ini kan kayak susah ya, misalnya kalau misalnya kita mau bedain misalnya K sama dengan berapa, berarti kan kita harus punya counter ya untuk setiap huruf ya, misalnya K 6 kali, A 4 kali, tapi nggak boleh muncul terus-terusan, ini hanya muncul di akhir. Kalau hanya muncul di akhir, itu sulitnya adalah, berarti kan kita harus punya, berarti kita harus tahu ada berapa jenis huruf yang berbeda di dalam list ini. Terus kan kita harus bikin counternya tergantung list ini kan. Nah, nanti ada saatnya kita butuh dictionary. Nah, di dictionary itu kita bisa bikin list kayak gini. Couple gitu. Jadi dictionary itu kayak misalnya kita bisa bikin, misalnya kalau K, misalnya ya, kalau K, lalu kenapa hilang coretannya? Misalnya K, misalnya K itu adalah isinya 6. Jadi sepasang-sepasang gitu loh. Jadi kita bisa bikin dictionary kayak gini. A itu adalah 4. Gitu. Terus misalnya J itu adalah 5. Jadi kita bisa bikin struktur data lagi untuk nyimpen hasil perhitungan dari struktur data yang lain gitu. Jadi nanti misalnya dia punya counter sendiri nih. Misalnya K, dia nyari ya K. Oke, K counternya berarti khusus buat K. Jadi nanti dia di iterasi pertama dia ngisi 1. Nanti dia ketemu A, berarti A 1 gitu kan. Dia nanti ketemu J, berarti J 1. Nanti balik lagi ketemu K, jadi 2 gitu kan di sini. Jadi 2. Nanti nemu A lagi nih jadi 2. J ada 2 gitu. Jadi nanti ini kita simpan dulu karena nanti ini kita solve dengan struktur data yang berbeda lagi gitu. Oke, kita next dulu. Sekarang berarti sekarang kita lihat kenapa jadinya kan struktur datanya jadi ada banyak ya. Gimana yang tadi ya? Wait. Ini itu. Ini. Nah, data structures tadi udah ya, array sama list. Tapi kita lebih banyak pakai list tadi ya. Graph nanti itu akan lebih susah. Nah, makanya kita nanti jadi perlu gini. Kita perlu kayak gini, dictionary. Pada saat kita perlu pasangan kayak tadi gitu kan, kita jadi perlu misalnya kayak James nilainya 100. Saya nilainya 80 gitu. Itu kan jadi pasangan kan? Sebenarnya kalau misalnya mau bikin bentuknya list bisa aja sih. Misalnya kita bikin ya udah kalau misalnya pasangan gitu bikin aja listnya 2 gitu. Misalnya ini misalnya nama gitu kan di sini. Sorry. Saya nama. Kenapa sih?
tidak bisa menulis. Hei. Oh ya. Aku tidak bisa menggunakan annotate. Tunggu. Format. Dia. Oh, ngaco. Stop share dulu bentar. Jelek. Kenapa ya? Desktop aja. Share. Terus ini. Terus aku annotate dulu. Ini. Nah. Kayak misalnya kita bisa bikin, ya udah aja bikin 2. Jadi 2, misalnya name. Kita bikin jadi misalnya name, terus kita bikin list aja gitu, misalnya name siapa gitu, James, terus siapa aku gitu ya, terus siapa lagi gitu. Kita bisa gini, terus kita bikin misalnya score gitu kan, beda aja gitu. Cuma kan kalau misalnya bikin 2 gini, problemnya nanti nyocokin skor sama nilainya kan. Nanti kalau ketukar-tukar gimana? Ya misalnya bisa sih bilangnya, pokoknya kalau indeks 1, misalnya James itu indeks 1 nilainya 90. Saya bisa indeks 0. Indeks 1 saya nilainya 100. Tapi kalau nanti misalnya ada nyelipin data atau misalnya ada murid baru, itu kan jadi pusing ya. Bisa terjadi kesalahan. Nah, itulah sebabnya dibutuhkan dictionary. Jadi makanya kita pakai ini dictionary supaya kita bisa punya sepasang. Kayak misalnya dictionary 1 Python, 2 Java gitu ya. Terus nambahin atau nyelipin data sepasang. Jadi intinya kalau kita punya pasangan kayak dictionary aja gitu, kayak kamus, sebenarnya kata ini artinya apa. Jadi kalau indeks ini berarti nilainya apa. Kalau nama ini angkanya berapa. Gitu. Jadi itulah pada saat itulah kita akan butuh dictionary. Jadi dictionary itu bisa menyimpan pasangan data. Nah, kalau definisi kayak gini aja kan sebenarnya kalau nggak kita praktekin jadinya nggak menarik gitu. Jadi nantinya kita akan coba nanti kita coba solve ini pakai dictionary gitu. Nah, saya mau nunjukin lagi coba. Nunjukin lagi contoh. Sebelum latihan ya. Ini nantilah ya. Nanti kita coba list text sama keywords apa ya, dictionary set. Susah sih kalau nggak ada contoh kasus, nggak seru. Array sama list udah. Oke, jadi prinsipnya array sama list Q besok. Kalau gitu kita sekarang ke sini dulu, ke sini. Ini nanti ya kita notes dulu di sini. Saya tambahin teks. Ini to be upgraded with dictionary. Ini ya, ini udah. Nah, sekarang gini. Sekarang aku mau coba review lagi, latihan dulu. James biar panas lagi. Ini aku hapus, kita taruh di sini. Sekarang gini. James aku kasih tugas. Kemarin kan udah bisa looping kan ya? Udah bisa semua data tipe data. Sekarang aku pingin James coba bikin kode, misalnya gini. Kita kan kalau misalnya ngitung pangkat ya, misalnya 2 gitu ya, pangkat 5. Itu sama dengan berapa sih? 2 gitu kan ya? Kali 2. Kali 2. Kali 2. 5 kali kan ya? Kali 2. Dah. Kalau misalnya 3 pangkat 2, berarti kan cuma 3 kali 3 kan ya? Coba, sekarang James bisa nggak bikin kodenya untuk ngitung 2 pangkat 5. Jadi inputnya tuh ini, bilangannya, sama pangkatnya. Terus di looping. Berarti loopingnya sebanyak ini kan? Loopingnya sebanyak 5.
yang dikaliinnya adalah ini kan, si 2 ini. Gitu. Jadi buatlah satu program untuk menghitung pangkat. Sebenarnya kalau di semua bahasa pemrograman tuh selalu ada, default-nya tuh selalu mereka punya kayak gini, power gini gitu. Dia selalu punya, ini bisa ngitung pangkat, tapi kan kita belajar struktur data, jadi harus bisa ngitung manual. Atau sebenarnya bisa juga, misalnya pangkat tuh cuman gini, James. Ada juga yang gini, misalnya. Kalau nggak salah di Python gini deh. Ini tuh pangkat, jadi 2 pangkat 5 tuh udah sih ngitungnya gini. Udah jadi misalnya 2 pangkat 5 berarti 2, 4, 2, 4, 8, 32. Jadi 32. Nah, saya nggak mau. Coba James buat ini pangkat, terus dijadiin function coba. Nanti kalau ini udah bisa, kita coba ngitung faktorial. Faktorial juga fungsinya sama. Buat ini. Buat apa? Buat iterasi. Gitu. Nah, saya stop share sekarang. Sekarang James yang share screen. Coba bikin pangkat. Sambil aku coba cari lagi kasus yang pakai list gitu ya. Ya, nanti kita pakai list untuk ngitung itunya apa. Ngitung apa. Kita operasiin ke list gitu. Coba ya. Oh iya, nanti Lisma nanti aja deh buat sorting, nggak apa-apa. Kita ngerjain yang ini dulu. Coba James. Dia harus pakai function. Boleh. Pakai function boleh, nggak pakai function juga boleh. Jadi jangan pakai function dulu coba. Nomornya harus ditanya dulu. Mau nomor berapa? Kalau bisa. Jadi kayak kemarin, misalnya A pangkat B, A-nya berapa, B-nya berapa gitu. Berarti kita bikin input kan, input enter number B sama dengan input enter power terus berarti A pangkatnya berarti sebanyak pangkatnya. Pangkat 5. Ya, pangkat 5. Oke. Coba.
Gimana? Aku kasih 2 menit lagi. Ya udah kasih aja. Tapi dilihat dicek gitu logonya. Oke, coba ya. Sekarang aku cobain. Ini sekarang logiknya. Aku cobain ya James ya. Aku coba kasih contoh ya di sini. Kan berarti udah bener tuh. Oh, iya James lebih bagus sih kayak gitu. Ya sih, bagusan gitu. Kalau aku gini, misalnya A sama dengan A sama dengan input enter a number B input enter the power gitu ya. Terus kan berarti kita bakal ngaliin kan misalnya 2 pangkat 5 gitu ya. Berarti kan A pangkat B kan. Berarti loopingnya berarti kalau misalnya 2 pangkat 5 berapa kali perkalian? For I in range berarti sebanyak pangkatnya kan. Kalau 2 pangkat 10 berarti 2 dikali 2 dia dikali dianya sendiri tapi 10 kali kan. Berarti range apa? D kan? Gitu. Dia akan dikalikan. Nah, di sini berarti hasil result itu sama dengan result dia sendiri dikaliin A kan? Karena nanti 2 dikali 2 kan 4. 4 dikali 2 jadi 8 gitu kan ya? 8 dikali 2 16. 16 dikali 2 32. Nah, problemnya di sini kita harus bilang result itu di awal harganya sama dengan 1. Jadi nanti pada saat I-nya kan dari 0. In range sebanyak 10 kan? Berarti dari 0 sampai 9. Nah, result itu kan sebenarnya 1 kan? Berarti dia 1 dikali 2. Jadi 2. Terus dia naik lagi kan range-nya. Range-nya sekarang 1. Terus sekarang 2 dikali 2 jadi 4. Gitu seterusnya. Nah, nanti di sini kita print result. Berarti kalau ini 2 dipangkatin 10 harusnya 1024 gitu ya. Nah, gitu. Gitu, James. Nah, kalau ini mau kita jadiin function gimana? Coba James jadiin function. Function pangkat. Kita jadiin pakai define. Boleh, kayak gitu boleh.
Gimana? Tinggal copy paste aja sih itunya ke sana. Nah, itu bisa masukin ke situ. Iya. Ya. Oke, tinggal tabulation ya itu. Berarti di bawahnya tinggal kalau saya tinggal print aja. Print eksponen A, B. Kurung buka, kurung tutup, jangan lupa. Kurung buka, kurung tutup. Itu. Ya. Kamu belum ada inputnya? Ya. Ya, betul itu. Ya. Ya. Coba masukin. 445. Apa non? Print exponent result. Oh, return result. Ya. Di bawah tabnya mundur dikit. Di luar for ya. Return result. Ya. Good. Yes. Good. Oke, nice. Good. Sekarang tugas satu lagi adalah coba bikin buat faktorial. Misalnya 5 faktorial nih. Faktorial sama, cuman mundur, James. Jadi nggak mundur sih, tapi jadi 5 kali 4. Berarti apa yang dirubah? Kali 3. Kali 2. Kali 1. Berarti apa yang diganti? Dirubah sedikit.
pakai rekursif. Oke. Wah, canggih ya. Kok bisa mikirnya gitu? Masukin angkanya. Pakai rekursif ya? Oke lah. Masukin angkanya, James. Berapa? 5? Ini tapi belum print. Oh iya, belum print. So, atau print. Print, iya. Berarti print faktorial A. Tolong jangan lupa. Ya. Harusnya berapa sih? Maksimum oh. Rekursifnya ngamuk kayaknya. A-1 A-nya berapa sih? 5 ya. Karena kita nggak bilang ya dia sampai berapa ya. A dikali faktorial A-1. Dia balik lagi. A kali faktorial A. Bener sih logiknya mah. Coba ya. A faktorial A-1. Benar sih logiknya. Tapi kayaknya batasnya bablas. Bentar ya. Recursive. Bentar ya. Aku coba ngintip yang lain. Gimana dia? Bener kok, return. Oh, I see. Harus dicek dulu. Kalau dia angkanya berapa? Kalau dia sama dengan 1, return 1. Tapi kalau enggak, ya aku kasih lihat ya. Yang lihat dari internet sini. Ini James, harus dicek dulu, lihat di chat. Tuh, dia cek dulu. Kalau dia lihat faktorialnya, kalau dia sama dengan 1, return n. Jadi nanti kalau dia manggil, kalau udah 1 dia berhenti. Kalau kita kan enggak tuh, hajar aja sampai 0. Jadi harus ada setnya. Benar. Bener ya? Jago Bagus lah, James. Nice. Kalau aku bedanya ini. Oke, yang aku ya. Ini tapi salah 7. Bener nggak? 7 kok gitu? Bener nggak sih 7? Itu kegedean. 7 berapa sih harusnya? Ayo, kelewat 1. Bentar. Kalau 7 berarti 7 kali 6 kali 5 kali. Bener loh. 4 kali 3 kali 2. Bener, James. Bener, 5040. Oh iya. Bener. Bener, jago. Coba yang aku ya. Kalau aku dirubah, cuma ininya aja. Result sama dengan 1. Ini diganti jadi result sama dengan
in range B kan sampai taruh. B itu apa? Oh, berarti bilangannya kan cuma 1 ya. Ntar aku ganti ya. Biar kita sama ya. Logiknya kita ini. Terus aku pindahin ke sini. Kalau aku dirubahnya gini. Jadi kita cuma masukin 1 kan. Enter a number. Berarti kalau 5 in range-nya sampai A, berarti result tuh sama dengan indeksnya dikaliin A. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Oh, bukan. Result-nya dikaliin I. Tapi ini dari 1 sampai A plus 1. Ini nggak usah pakai function dulu ya. Misalnya 5. 5 berapa sih harusnya? Bener ya? Tadi James berapa? 7. 7. Tuh kan? Jadi logiknya kita gitu. Tapi yang James bagus sih. Nah, rekursif itu sebenarnya top. Kalau aku ngajar ya, rekursif itu jarang aku ajarin di kelas karena jarang yang ngerti rekursif. Karena orang susah ngebayangin misalnya manggil lagi tuh nggak kebayang. Tapi kalau James sudah bisa berarti bagus. Tapi kalau pakai cara manual, cara aku gini. Jadi kayak misalnya ya udah ganti aja indeksnya kan, hitungnya mundur nih. Ini kok A+1. Nah, kenapa I+1? Karena kalau misalnya kita nggak pakai I+1, dia ngitungnya cuma sampai 4. Karena kan si indeks itu ya si coding, tuh kan kalau lagi gini nggak bisa annotate deh. Bentar. Nih. Kayak misalnya gini, kalau misalnya aku punya, misalnya in range 5 gitu ya. In range 5. Itu kan berarti 0 sampai 4 kan? Oh iya. Aku nggak mau gitu. Tapi kalau aku bilang 1 sampai A, nanti dia 1 sampai 4 gitu kan. Jadi harus diplusin 1 gitu. Ya, jadi trikinya di situ. Nah, kalau yang terus resultnya jadi 1 kali I, result kali I. Karena dia kan I-nya mulai dari 1. Jadi nanti 1 dikali 2 jadi 2. 2 dikali 3 jadi 6. 6 dikali 4 jadi 24. 4 dikali 5 jadi 1. Gitu. Tapi ini kan ngitungnya dari kecil ke besar, sebenarnya besar ke kecil gak boleh, cuman gitu. Jadi kita beda gaya aja. Nanti tinggal dimasukin definisi udah beres. Gitu. Oke, udah. Sekarang tugas. James sudah jago nih kayaknya. Aku kasih tugas ya. Bisa lah nih. Tugas 1. Buatlah James bikin ya bilangan gini. Bisa nggak bikin tampilan kayak gini? Tapi boleh sih barisnya mau dibebasin pakai input boleh, mau cuma 5 kali 5 gini juga boleh. Ini kita belajar ini, logic. Yang kedua, kayak gini juga, tapi gini. 5 4 5 4 3 5 4 3 2. Yang paling bawah 5 4 3 2 1 gitu. Gitu James. Cobain. Bikin dulu. Ini adalah belajar ini apa namanya? Nested looping. Jadi loopingnya dalam looping. Biar lancar. Dan kenapa saya bolak-balik supaya
Nanti kalau indeksnya dibalik gimana? Kalau yang ini maju, yang ini mundur gimana? Nah, ini tuh prinsipnya sama ini, sama yang tadi saya kerjain. Cuman batas atas, batas bawah, dibalik, di itu, di gitu, dicungkir, segala macam. Karena nanti teknik ini pasti kepake sih di banyak kasus. Cobain dulu James yang nomor 1 dulu aja. Oh, James. Nggak usah pakai list dulu. Nggak usah susah-susah dulu. Pakai looping aja. Itu udah dipanggilin. Uangnya mana? Udah aja. Dipanggilin sama yang bawain paket. Oh, gitu bener. Keluar James.
Oke, aku pancing. Wait. Ini kalau aku ini udah harus 2 contohin, kali ya. nanti kalau aku udah contohin pasti James bisa aja tau-tau. Ya, aku coba ya. Aku bikin ya di sini ya sebelahnya. Nanti James tinggal lanjut. Nih. Berarti aku harus bikin kan for i in range. Gitu ya. Supaya hilang gitu. Nah. For i in range 5 lah ya. Ya terserah, pasti beda-beda sih. Jadi kan satu lagi, intinya baris tuh, kita punya baris sama kolom kan. Untuk baris kita pakai I, untuk kolom kita pakai J. In range 5 juga kan. Terus aku kan cuma mau ngeprint. Ini sebenarnya agak tricky sih. Aku mau ngeprint berarti kalau gitu di baris pertama cuma ada 1 kan. Berarti kita ngeprintnya J atau I? J apa I? Karena kan di setiap kan si baris itu pakai I. Kolom kan pakai J. Setiap baris ngikutin I-nya kan berarti kita printnya I. Tapi kenapa? Tapi kan banyaknya sebanyak baris juga kan. Jadi in range-nya untuk J jangan 5, tapi sebanyak I gitu. Benar nggak? Jadi untuk baris pertama ngeprintnya cuman sekali. Baris kedua 2 kali gitu. Udah tinggal gini. Nah, terus kan kalau nih kita print, udah cuman gini sih, James. Tapi kalau kita gini, bentuknya nggak akan rapi. Jadi kita harus nambahin, ini tuh, kok jadi lupa ya, N sama dengan gini gitu. Oke, di sini harus kita tambahin print. Nah, gitu. Cuman bener James tuh selalu, bagusnya James tuh selalu antisipasi di depan. Kalau saya suka lupa Nah, berarti benar ini harusnya dari 0 sampai 6 ya. Benar nggak sih? Gini. Salah kan? Nah, gitu. Itu James. Nah, logiknya cuma gitu. Nah, sekarang kalau mau ngebalik gimana? Berarti kan I-nya -1. Nah, terus triknya, kalau ini kan per barisnya sama nih. Kalau di sini, barisnya nggak sama nih, gitu kan. Di setiap baris dia pasti counting down gitu. Nanti dibalik. Udah lucu sih, udah oke sih. Nah, udah. Tinggal, oke, good. Udah dapat sih. Tinggal berarti
si barisnya tuh mundurnya besar ke kecil kan? Kecil ke besar berarti. Pintar sih. Udah smart loh itu. Dikit lagi. Apa? Ini Mana? Yang print and equals space itu and-nya buat apa? And tuh buat spasi. Sorry. Kan kalau tadi, sorry. Kalau tadi kan kita kalau misalnya nggak pakai itu dia ke bawah terus kan? And ini tuh biar dia di satu baris yang sama. Oh. Karena si Python tuh defaultnya dia pasti print tuh pasti langsung turun ke bawah. Jadi kita nggak bisa ngerapiin tampilannya, nyebelin gitu. Terus yang print terus yang mana? Yang di paling bawahnya print nah, terus bracket. Yang paling bawah tuh untuk ganti baris. Oh. Jadi si N ini kan biar misalnya dia ngeprint 2, masih di sebelahnya ngeprint 2 lagi kan. Nanti kalau dia udah ganti looping, ganti baris ya dia turun ke bawah gitu. Jadi print yang itu tuh untuk print line gitu ya. Kalau print yang satu lagi jangan print line gitu, tapi dia nyamping ke samping, gerak ke samping biar nggak turun. Iya. Tricky sih, James. Aku kasih satu baris jadi deh nih. Satu kata, satu huruf. Bener tapi di situ bener. Tinggal di situ. Istilah.
Hampir. Coba 5 minus I, coba. Ya, coba di-run. Nah, kalau udah gitu tuh bentuknya. Tinggal ngeprintnya berarti apa? Oke. Terus printnya jadi Oh. jadi apa? Coba printnya. Kok yang bawahnya itu untuk Biarin. stop. Untuk stop ya. Tinggal itu diganti sama Iya. ya. Nah, ada yang kurang nggak? Tapi bentuknya udah gitu tuh, cuman tinggal dibalik tuh. Either J-nya ngitungnya besar ke kecil atau tadi print I tapi sama semua kan? Sekarang print J, berarti J-nya harus dibalik juga dari kecil ke besar. Dari besar ke kecil. J-nya dari besar ke kecil. Coba mundur, dimundurin. Leping J-nya mundur. Ya. In range J-nya coba dirubah. Ini 5. Gitu bener. 6 apa 5? Nah, gituin terus dari 5 minus I enggak ya? Itu dari 0.
Dari 6 mundur. Coba ya, kalau gini bisa nggak? Coba aku juga jadi bingung. Taruh. Kan dia kan jadinya in range, berarti kan harus dari gede kan, dari 5. Berarti dia 5, ini kan nggak sih? Sampai 0, min 1 gitu. Cobain dulu ya. Jadi ikutan get loss. Nah kan, tapi dia harus dibatasin, dikurangin I, berarti 5, 6, kurang I. Tuh. Harus ada yang bergerak di sini nih. Coba. Nah kan? Apa nih yang salah? Tapi bener, tapi gini coba. Oh, berarti I. I-nya tuh kemana sih? Besar ke kecil ya? Kalau I gimana? Kalau I berarti ngaco deh udah. Ini ikutan pusing. Oh benar. Benar bro. Yeah. Jadi apa nih? 6 ya? Lagi ikutan pusing. Ih enggak. Oh itu. Berarti bukan ini 5, ini I-1 ya? Sih? Nah. Bisa berarti. Oke, nah. Buat PR aku kasih PR dulu. Biar James pusing. Kita, oh ya minggu depan. Minggu depan ya berarti? Minggu depan kita mulai ini James. Kita mulai sorting ya. Sorting agak pusing sih. Tapi nanti kita berarti akan make struktur data yang udah ada. Sorting sama searching. Aku kasih PR dulu. PR-nya adalah homework. Satu. Bikin. Ini. Satu, dua. Adalah gini. Jadi itu kegampangan sih, jadi gini aja. Nah, kan. Garis kolom prinsipnya pokoknya, PR. Gitu, James.
ada di save dulu ya. Ke screenshot. PR itu. Jadi nanti masukin ke dalam coding Google Colab-nya. Oh, yang kemarin gimana James, sudah berhasil belum yang aku itu? Yang pakai flag sama nggak pakai flag jadi gimana? Mau lihat dulu. Oh, nggak jadi pakai flag. Apa? Dibetulin. Apa jadi? Tinggal dibetulin aja, terus jalan sih itu nih. Oh, udah bisa. Nggak pakai flag ya? Nggak pakai flag. Keren Oke. Aku kenapa jadi logiknya selalu ngebayangin flag ya? Oke. Bentar. Ini masih ada 5 menit. Aku mau ini dulu. Berarti itu PR ya, berarti aku clear screen. Annotate, clear all drawings. Aku mau kasih, share screen dulu. Berarti ini yang tadi ya. Data structures tadi udah kan ya. Berarti kita anggap set sebenarnya mirip sih. Hari ini review berarti kita udah ini kan, ini udah beres ya. Si ini built-in data structure sudah ada. Nah, kita sekarang bikin user define. Nah, ini agak banyak sih. Nanti kita lihat sejauh mana kita bisa bongkar ini gitu ya. Stack itu sebenarnya intinya cuma tumpukan aja. Jadi kayak kita naruh barang ditumpuk, misalnya first in first out, last in last out, kayak gitu-gitu. Ini nanti terserah, misalnya ada kita mau bikin misalnya contoh kasusnya sorting atau searching, atau misalnya mau nyari data, terserah kan mau pakai struktur data yang mana. Cuma nanti saya kasih gambaran stack itu kayak gini prinsipnya. Queue itu antrian kan, berarti yang masuk duluan harus keluar duluan. Tree itu biasanya buat searching. Nah, linked list itu juga biasanya buat nyimpan data di mana datanya tuh berubah-ubah terus. Kayak misalnya gini, kita masukin data nih, datanya harus selalu terurut. Jadi kalau misalnya kita masukin data baru, dia nggak bisa ditaruh di ujung bawah, harus ditaruh di tepat di posisi dia. Kayak misalnya kita punya list angka nih. List angka misalnya ada angka 9 ya. 9 tuh harus ditaruh di antara bilangan yang lebih kecil dari dia sama yang lebih besar dari dia kan gitu. Itu biasanya link list gitu. Atau misalnya kita punya data transaksi, nggak boleh pindah-pindah tuh posisinya. Atau misalnya ada sesuatu yang mau kita selipin itu tanpa harus merubah seluruhan struktur. Atau misalnya nama yang harus terurut, misalnya kalau C nggak boleh ada di Z gitu ya. Itu pakai link list. Graph itu nanti kayak buat graph itu hampir kayak tree. Cuma graph itu biasanya ada bobot sama jarak, kayak misalnya gimana ya cari jarak terdekat gitu. Mana ya dari kota ini ke kota sana, atau dari kemungkinan solusi ini sama solusi mana yang cost-nya paling, step solusi itu yang mana cost-nya yang paling sedikit. Terus ada hash map, jadi ini mapping, kita bisa nge-hash bikin map juga. Nah ini cukup banyak. Cuman intinya nanti next itu saya mau kasih cerita tentang ini, review tentang tipe-tipe data ini. Tapi nanti implementasinya kita mesti bisa sorting dulu. Kalau bisa sorting, nanti kita coba, kalau sort udah beres, nanti kita coba search. Karena selalu gitu sih, kalau di algoritma struktur data, jurus-jurus yang kita punya itu nantinya diimplementasi. Udah bisa belum sorting nih? Sorting udah ngerti belum prinsipnya gitu. Nah, nanti kita akan punya banyak function, terus nanti masukin data, misalnya sorting data, mau berapa banyak gitu yang mau dimasukin fungsi, terus searching, mau cari, ini sorting kan banyak nih metode-metodenya, ada quick sort, ada merge sort, ada bubble sort, nanti searching juga ada banyak nih, ada breadth first search, ada depth first search gitu. Nanti kita lihat aja sejauh mana nih kita bisa cover. Gitu kira-kira, James. Jadi minggu depan, ini kan udah ya minggu ini. Nah, kalau nanti di setiap pertemuan James ada pertanyaan, misalnya ntar dulu yang kemarin belum jelas gitu, jangan lanjut dulu. Atau misalnya kasih tahu aja, sampaikan aja, nanti saya jelasin. Ini nanti kita juga nih kan sebenarnya belum kuat banget nih ya, tuple set ini ya. Tapi daripada kita belajar definisi, mendingan kita coba
nanti implementasi dulu. Pada saat harus pakai datanya, kita bahas gitu. Kenapa pakai list, kenapa pakai dictionary. Oke? Ya. Sip. Oke, stop share. Clear dulu. Gitu, James. Berarti kita udah ya hari ini. PR jangan lupa dikerjain ya. Iya. Ya. Bye, James. Ya, bye. Thank you so much. Thank you, Bu. Bye-bye. Bye.